Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menentukan domain dan range fungsi. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Contoh soal pertama saya ambil dari buku Erlangga halaman 77 nomor 1. Daerah asal atau domain dari fungsi f(x) sama dengan akar x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 per negatif x ditambah 2 adalah, mari kita jawab. Syaratnya yaitu angka di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0, sehingga x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 per negatif x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Angka pembilangnya saya faktorkan menjadi x ditambah 6 dikali x dikurangi 1 per angka penyebutnya yang positif saya pindah ke depan menjadi 2 dikurangi x lebih dari sama dengan 0. Kita selesaikan masing-masing. Yang pertama, x ditambah 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 6. Yang kedua, x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Yang ketiga, 2 dikurangi x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Lalu ada syarat tambahan, yaitu yang keempat, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau penyebutnya sama dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Sehingga saya tuliskan 2 dikurangi x tidak boleh sama dengan 0, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 2. Saya gambarkan dalam garis bilangan seperti ini. Tadi kita sudah memperoleh angka negatif 6, 1, dan 2. Angka 2-nya tidak saya bulatkan karena nilainya tidak boleh sama dengan 2. Angka 0 saya letakkan di situ untuk mencoba. Nah, kita coba untuk x-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 per negatif x ditambah 2. X-nya kita ganti 0 menjadi 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 dikurangi 6 dibagi negatif 0 ditambah 2 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Sehingga pada interval min 6 sampai 1 itu negatif. Saya tuliskan di situ. Maka interval yang kurang dari negatif 6 itu positif, interval antara 1 sampai 2 itu positif, dan interval lebih dari 2 itu negatif. Padahal yang kita cari dari syarat tadi bahwa nilai x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 per negatif x ditambah 2 itu lebih dari sama dengan 0, artinya dicari yang positif. Sehingga yang kita gunakan yang positif. Seperti ini. Jadi domain dari fungsi di atas adalah x kurang dari sama dengan negatif 6 atau x lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Untuk contoh soal yang kedua saya ambil dari buku Erlangga halaman 77 nomor 2. Jika y sama dengan fx, 2x dikurangi 1 untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, dan x kuadrat untuk x lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, maka daerah hasil atau range dari fungsi di atas adalah, mari kita jawab. Untuk rumus yang pertama yaitu 2x dikurangi 1 itu rentangnya antara 0 sampai 1. Saya ambil 0 dan 1 di situ, x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2 kali 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Untuk x sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk rumus yang kedua yaitu x kuadrat rentangnya antara 1 sampai 2, saya ambil
pada rentang-rentang itu X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi, range dari fungsi di atas adalah Y, di mana Y lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 4. Kenapa seperti ini? Karena kita lihat bahwa pada persamaan pertama itu untuk X lebih dari sama dengan 0 hasilnya adalah negatif 1. Nah, untuk persamaan kedua saat nilai X-nya kurang dari 2, maka nilai Y-nya adalah 4, sehingga saya ambil batas bawah dan batas atasnya, sehingga hasilnya adalah Y, di mana Y lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 4. Untuk soal yang ketiga, saya ambil dari buku Erlangga halaman 77 nomor 3. Jika fx sama dengan 2x dikurangi 1 untuk x antara 0 sampai 1 dan x kuadrat ditambah 1 untuk x yang lainnya, maka f2 dikali f min 4 ditambah f setengah dikali f3 sama dengan, mari kita jawab. Kita cari masing-masing nilai f-nya. Untuk f2, maka kita menggunakan rumus yang x kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 kuadrat ditambah 1, hasilnya adalah 5. Untuk f min 4, kita juga menggunakan rumus x kuadrat ditambah 1 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 1, hasilnya 17. Untuk f setengah, kita menggunakan rumus 2x dikurangi 1 sama dengan 2 kali setengah dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk f3, kita menggunakan rumus x kuadrat ditambah 1 sama dengan 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Maka nilai f2 dikali f min 4 ditambah f setengah dikali f3 sama dengan 5 dikali 17 ditambah 0 dikali 10 sama dengan 85 ditambah 0 sama dengan 85. Jadi 2 dikali f min 4 ditambah f setengah dikali f3 sama dengan 85. Untuk contoh soal yang keempat, saya ambil dari buku Erlangga halaman 77 nomor 4. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 3 dan gx sama dengan 3x dikurangi 5. Daerah hasil dari y sama dengan fx dikurangi gx adalah, mari kita jawab. Y sama dengan fx dikurangi gx sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 3 dikurangi dalam kurung 3x dikurangi 5 sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 3 dikurangi 3x ditambah 5. Maka y-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8. Karena koefisien x kuadrat lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas. Seperti itu bentuknya. Sehingga untuk mencari nilai y, maka kita mencari y minimum. Y minimum sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan A, B, dan C kita peroleh dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 8. A-nya adalah 1, yaitu koefisien X kuadrat, B-nya adalah negatif 4, yaitu koefisiennya X, dan C-nya adalah positif 8. Kita masukkan angkanya. Negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali 8 dibagi negatif 4 kali 1 sama dengan 16 dikurangi 32 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 16 per negatif 4 sama dengan 4. Jadi Y lebih dari sama dengan 4. Jadi Y lebih dari sama dengan 4
Karena ketika nilai minimumnya adalah 4, maka nilai Y-nya harus sama dengan 4 atau lebih dari 4. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.